Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Habibah, Ibu dari STKIP Purwakarta. Ibu sedang melangsungkan PLP atau Program Latihan Profesi di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Ibu dalam mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup tentang tanaman obat. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu penanaman berbagai jenis tanaman obat. Yang pertama ada jenis-jenis, yang kedua ada manfaat, yang ketiga cara memelihara. Apa sih tanaman obat itu? Tanaman obat atau apotik hidup merupakan jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk penyembuhan maupun mencegah berbagai penyakit. Berikutnya ada jenis-jenis tanaman obat. Yang pertama kencur, yang kedua kunyit, yang ketiga sirih, yang keempat jahe, yang kelima temulawak, dan yang keenam seledri. Jenis tanaman obat yang pertama adalah jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Manfaat jahe yaitu yang pertama menghangatkan tubuh, yang kedua menyedapkan rasa, yang ketiga mengobati masalah perut, yang keempat mengatasi nyeri otot, yang kelima mengobati batuk bronkitis, dan yang keenam mengobati infeksi saluran pernapasan atas. Jenis tanaman obat yang kedua ada kunyit. Kunyit adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara yang memiliki tinggi 100 cm. Manfaat kunyit yang pertama, menyedapkan masakan, yang kedua mengobati rasa gatal, yang ketiga membunuh virus, yang keempat menurunkan tekanan darah tinggi, yang kelima menurunkan demam, yang keenam menghilangkan bau badan dan diare, yang ketujuh menambah stamina, dan yang kedelapan mengobati radang tenggorokan dan gusi. Yang ketiga ada tanaman obat kencur. Kencur adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Rimpang atau rizoma, tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid. Manfaat tanaman obat kencur adalah yang pertama, mengobati influenza, yang kedua mengobati batuk, serak di tenggorokan, yang ketiga mengobati diare, yang keempat mengobati sakit maag, yang kelima mengobati kaki keseleo, dan yang keenam mengobati sakit kepala. Yang keempat adalah tanaman temulawak. Temulawak adalah tumbuhan atau obat yang tergolong dalam suku temu-temuan yang memiliki batang semu dan tingginya 1-2 meter. Manfaat temulawak yaitu yang pertama, mengobati diare, yang kedua mengobati sakit kuning, yang ketiga mengobati perut kembung, yang keempat mengobati maag, yang kelima mengobati badan pegal-pegal, dan yang keenam mencegah penggumpalan darah. Yang kelima adalah jenis tanaman obat sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sebagai budaya, daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Manfaat sirih yaitu yang pertama mengobati batuk berdahak, yang kedua mengobati sariawan, yang ketiga mengobati alergi kulit, yang keempat mengobati sakit gigi, yang kelima mengobati demam berdarah, yang keenam mengobati asma, yang ketujuh mengobati radang tenggorokan, yang kedelapan mengobati mimisan, dan yang kesembilan mengobati mata merah. Yang keenam adalah jenis tanaman obat seledri.
Seledri adalah jenis tanaman perdu yang dimanfaatkan daun dan batangnya untuk penyedap rasa pada masakan dan juga dapat digunakan untuk ramuan kesehatan. Manfaat seledri yaitu yang pertama mengobati batuk, yang kedua mengobati kencing manis, yang ketiga mengobati nyeri pada sendi, yang keempat menurunkan tekanan darah tinggi, dan yang kelima membantu pengobatan pada mata. Selanjutnya adalah manfaat tanaman obat. Yang pertama, pencegahan terhadap penyakit. Yang kedua, lebih menghemat biaya hidup. Yang ketiga, mengobati berbagai penyakit. Yang keempat, penghijauan lingkungan. Dan yang kelima, bisa penuhi keperluan dapur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara memelihara tanaman obat, yaitu yang pertama pembibitan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga penanaman, dan yang keempat pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembibitan dan pemeliharaan. Yang pertama pembibitan. Perkembangbiakan bibit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama generatif atau perkembangbiakan yang dilakukan dengan biji. Yang kedua ada vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara alami atau buatan. Selanjutnya, pemeliharaan. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam pemeliharaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman, yang kedua, penyulaman, yang ketiga, pemupukan, yang keempat, penyiangan, yang kelima, pembumbunan, yang keenam, pengendalian OPT, dan yang ketujuh, panen dan pasca panen. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini tentang pembahasan tanaman obat telah selesai. Setelah melakukan pembelajaran, tak lupa juga kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.